Sampurasun. Rahayu-rahayu Sagung Dumadi, berkat dan rahmat sukacita Tuhan Yang Maha Rahim senantiasa membahagiakan umatnya maupun semua makhluk ciptaannya. Amin. Halo para sobat, dan pemirtub setia Dangiang Pancawaluya maupun para pecinta budaya Nusantara. Selalu sehat, dan bersukacita, sukses dan rezekinya melimpah serta selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Agung. Kesempatan kali ini admin akan memaparkan pentingnya diri kita membangun diri kita dengan personal branding. Selaras dengan bagian dari lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya yaitu bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Sehingga diri kita menjadi seorang pribadi yang berkarakter. Misalnya seorang artis yang sudah memiliki personal branding, berapa uang tarif sekali manggung, atau berapa puluh juta bahkan berapa ratus juta sekali tampil di stasiun TV. Begitu juga contoh lain seorang pemain bola yang sudah memiliki personal branding, berapa ratus juta klub sepak bola harus membayar ketika dipanggil ke klubnya? Tentu saja admin berharap konten dapat bermanfaat bagi Anda dalam mengembangkan dirinya supaya memiliki personal branding. Terutama kalian generasi muda dan berjiwa muda demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas komen, like dan subscribernya. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya. Pengertian personal branding. Personal branding adalah sebuah proses membentuk, menarik dan memelihara persepsi masyarakat berkaitan dengan aspek-aspek yang dimiliki seseorang seperti keahlian, prestasi, kepribadian atau nilai-nilai yang dibangun secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan menampilkan citra positif, sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Adanya personal branding membuat orang lain dapat memandang seseorang dengan unik dan berbeda. Dengan personal branding, kita dapat menjelaskan 3W kepada seseorang. Tentang siapa kita, who are you? Apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya? What have you done? Apa visi masa depan? What will you do? Secara lebih spesifik, berikut adalah pengertian personal branding dari para ahli yang telah kami rangkum dari berbagai sumber buku dan literasi. 1. S1 MCHE Pronunciationali dan Speak, 2004-21, menjelaskan bahwa personal brand merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara di benak orang lain, yang memiliki tujuan akhir agar publik punya pandangan positif terhadapnya sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas. 2. Haroen, 2014, menjelaskan personal branding adalah proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang, seperti kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai dan bagaimana semua itu menciptakan persepsi positif dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran. 3. Menurut Montoya, 2006, personal branding adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. 4. Menurut Wasesa, 2011, personal branding adalah proses ketika orang menggunakan dirinya atau karirnya sebagai merek, brand. Personal branding merupakan seni untuk menarik dan menjaga persepsi publik secara aktif yang mana membangunnya bisa dari orang, nama, tanda, simbol atau desain yang dapat dijadikan pembeda dari kompetitornya. 5. Menurut Parengkuan dan Becky, 2014, personal brand adalah suatu kesan yang berkaitan dengan keahlian, perilaku maupun prestasi yang dibangun oleh seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan untuk menampilkan citra dirinya. Personal brand dapat dijadikan suatu identitas yang digunakan orang lain dalam mengingat seseorang. Manfaat personal branding. Ada beberapa manfaat personal branding yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, 1. Meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri. Personal branding yang Anda bangun dapat secara nyata diimplementasikan secara nyata sehingga kredibilitas Anda menjadi meningkat. Sebaiknya apa yang Anda tampilkan di media sosial selaras dengan kehidupan nyata agar brand yang Anda bangun secara personal tidak terlihat seperti dibuat-buat atau berbohong. Selain itu, tujuan personal branding adalah menunjukkan keunggulan Anda yang menjadi ciri khas sehingga kepercayaan diri Anda juga semakin meningkat. 2. Membantu memperluas koneksi. Era digital membuat kita tidak sulit untuk membangun koneksi secara luas. Memiliki personal brand yang kuat dapat membantu Anda untuk memperluas dan membangun koneksi dengan orang-orang berbagai bidang. Hal tersebut juga dapat membantu Anda bertemu dengan mentor yang pastinya dapat membantu kamu berkembang dalam dunia profesional. 3. Menunjukkan dan mengembangkan kemampuan. Personal branding yang dibangun seiring berjalannya waktu membantu Anda menunjukkan dan mengembangkan kemampuan yang Anda miliki. Kamu juga menjadi lebih fokus untuk bisa mengenali diri Anda secara strategis. 4. Bernilai lebih tinggi. Kalau personal branding kamu sudah bersinar, nilai jual kamu pun ikut meroket.
Artinya kamu bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi karena kamu menjadi profesional. 5. Membedakan kamu dengan kompetitor. Hanya mereka yang berwarna merah yang akan dipilih di lautan orang-orang berwarna hitam. Personal branding adalah pembeda antara Anda dengan pesaing yang menawarkan hal yang sama. Mengapa klien harus memilih kamu? Nilai apa yang ada pada dirimu yang membuat kamu lebih unggul dibanding orang lain? Semakin berbeda kamu dengan pesaing dalam artian positif, semakin mudah kamu memenangkan persaingan di pasar. Atau jika kamu menawarkan jasa atau keahlian secara individu, kamu bisa menaikkan harga yang sesuai dengan brand yang sudah terbangun. 6. Meningkatkan daya jual. Kalau Anda sudah terkenal dan dianggap pakar, otomatis nilai jual kamu akan naik. Kamu akan dipercaya banyak orang, diundang orang-orang, diajak kerjasama, dan hal-hal positif lainnya. Satu. Tujuan personal branding. Sebelum membahas lebih jauh tentang personal branding, paling tidak kamu harus bisa menjawab pertanyaan esensial berikut kepada dirimu sendiri. Kamu harus menentukan apa tujuan Anda ingin dikenal orang. Tujuan personal branding harus bersifat jangka panjang, spesifik dan ambisius, seperti 1. Menjadi pembicara dari satu event disrupsi ekonomi ke event lain. 2. Menjadi figur yang menjadi referensi atau top of mind bidang yang berhubungan dengan profesi. 3. Dikenal sebagai key opinion leader. 4. Dikenal tokoh politik yang cerdas dan baik hati. 5. Dan lain sebagainya. Pada saat kamu membangun personal branding, kamu harus bisa melihat bagaimana orang kamu gemari menampilkan diri mereka secara online. Hal ini termasuk pelajari bagaimana ia menyampaikan idenya melalui tulisannya, videonya, hingga fotonya. 2. Riset personal branding. Selanjutnya kamu harus dapat menjawab pertanyaan, bagaimana kamu ingin dikenal oleh orang lain? Apakah kamu ingin dikenal sebagai orang mudah dan yang cerdas dan humoris, stylish dan humoris? Citra diri adalah bagaimana kamu ingin dilihat orang lain. Maka kamu harus dapat melakukan riset mengenai hal ini. Pahami unique selling point atau hal yang dapat membedakan kamu dengan publik figur lain. Hal yang paling penting adalah kamu harus menemukan atau mendapatkan sesuatu yang kamu kuasai atau yang kamu bisa tetapi orang lain tidak atau belum. Hal tersebut bisa menjadi superpower bagi dirimu. 3. Personal brand kamu. Jika sudah menentukan tujuan personal branding dan sudah melakukan riset seperti pada poin 1 dan 2 di atas, step berikutnya kamu dapat melangkah ke tahap menentukan personal brand. Apapun yang kamu lakukan, menulis, fotografi, aktivitas sosial dan lain-lain, selalu ada ratusan hingga ribuan orang yang sama di luar sana melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. 4. Konten yang otentik dan bernilai. Ingat, menemukan keunikan diri saja tidak cukup. Kamu juga harus melangkah lebih jauh dengan memasarkan personal brand yang telah kamu tentukan di langkah sebelumnya. Bagaimana caranya? Yakni dengan membuat konten. Komunikasikan dan pasarkan semua nilai dari personal brand kamu melalui konten-konten yang berkualitas. Tulisan, video, presentasi, foto, dan berbagai macam konten akan berhasil memasarkan citra diri Anda hanya ketika konten tersebut otentik dan bernilai bagi audiens MU. Konten marketing adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi oleh brand manapun. Salah satu channel yang bisa kamu gunakan adalah blog atau menulis buku. Blog merupakan yang bagus untuk membangun citra diri melalui konten. Selain itu, kamu juga harus memiliki strategi dalam membuat konten, termasuk membuat variasi konten melalui video, tulisan, e-book, foto, infografik, presentasi,
dan masih banyak lagi. Jadilah kamu yang otentik karena audiens bukan mengharapkanmu menjaga image secara sempurna di dunia digital. 5. Konsisten. Konsistensi adalah kata kunci dalam membangun personal brand. Jika kamu selalu konsisten, maka kamu telah membuktikan kalau kamu pantang menyerah dan dipastikan cepat atau lambat kamu akan memetik buahnya. 6. Fokus pada niche. Memang benar jika kamu berpikir bahwa kita tidak akan bisa membangun sebuah brand tanpa audiens. Tidak ada yang salah dari pernyataan itu. Yang salah adalah ketika mencoba sangat keras untuk membuat semua orang tertarik kepada personal brand. Hal tersebut jangan menjadi orientasi ketika membangun personal brand. Fokuslah pada niche pilihanmu yang telah dibahas di atas, dan berusahalah untuk hanya menarik mereka yang memiliki pemikiran yang sama di setiap konten yang kamu tawarkan. Bangunlah sebuah komunitas di media sosial yang platformnya sesuai dengan personal brand yang ingin kamu bangun. Facebook page dan LinkedIn misalnya, bagus untuk membangun jejaring profesional. 7. Investasi untuk personal branding. Kalau kamu sudah memiliki konsep yang baik tentang personal branding, dan hal ini adalah aspek strategis yang bagus, melakukan investasi dalam personal branding bukanlah hal yang selalu harus mahal. Platform sosial media dan website adalah cara untuk membantu mengembangkan citra diri seseorang. Personal branding butuh 3 tahapan. Begitulah kata Ayu Kusuma, co-founder dan direktur Think PR, saat menjadi pemateri di workshop APPR Teach, Jumat, 16 Oktober 2020. Menurutnya, personal branding adalah proses kita menggali hal yang unik tentang diri ini kemudian mengomunikasikannya kepada audiens yang tepat. Gambaran mengenai seseorang ditandai sebagai suatu merek, brand, ujarnya. Di era seperti sekarang, penting membangun personal branding. Untuk tujuan, antara lain, meningkatkan kredibilitas, memudahkan kita memperoleh kepercayaan, menjadi pembeda, dan menunjukkan keistimewaan diri. Pun demikian halnya pada saat kita membeli suatu produk, kita akan mencari keistimewaan merek yang ada di hadapan kita, lalu membandingkannya dengan mereka yang lain, ujarnya. Ayu mengatakan, ada 9 strategi dasar untuk membangun personal branding. 9 strategi tadi ia kelompokkan menjadi 3 strategi besar. Terdiri dari analisis, peluncuran, launch, dan merawat, main time. Kedua, peluncuran. Saat itu ciptakan merek Anda lewat emosi dan kalimat, image, emosi, dan storytelling. Kemudian, bangun ekosistem atau kehidupan kita yang saling memengaruhi seperti rumah dan tempat pekerjaan. Lalu, bangun jejaring agar orang lain semakin memahami dan mengenal siapa diri kita dengan cara membangun relasi kepada influencers, komunitas, dan offline. Ketiga, merawat. Mulai dari membuat konten yang original di media sosial, ikut terlibat dengan cara membangun percakapan, memberikan komentar positif dan berbagi cerita atau kegiatan yang positif. Selanjutnya, mendengar dan memonitor. Pasti ada saja audiens yang tidak suka dengan kita. Jangan kecil hati. Bisa jadi kritikan itu justru membangun dan mendorong kita menjadi lebih baik. Nah begitu sobat dan pemirtu, siapapun diri kita, bergelar apapun diri kita, kalau dirinya tidak memiliki personal branding masih kurang menarik bagi banyak orang. Sebaliknya bila diri kita walaupun tidak dilengkapi gelar sarjana, tetapi telah memiliki personal branding, tentu saja nilai karakter dan pribadi diri kita sebagai maung manusia unggul dan dalam karir dan masa depan tidak perlu lagi diragukan. Bagaikan seorang artis atau pemain bola bernilai tinggi ketika dapat panggilan untuk menunjukkan personal brandingnya yang sudah mendunia. Admin berharap dan berdoa jadilah seorang pribadi yang memiliki personal branding, berkarakter unik, memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang bagai buah catur. Jadilah kuda, benteng, luncur, bahkan setter bisa satset. Begitu. Begini dan begitu seperti Doraemon yang selalu mau berpetualang dan tentu saja hidupnya akan selalu di zona petualang. Bukan sebagai pion yang langkah hanya satu. Hidupnya tergantung pada orang lain dan hanya mau hidup di zona nyaman. Terima kasih atas kesetiaannya dalam menyimaknya hingga selesai. Terima kasih juga atas subscribernya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya dari Dangiang Pancawaluya. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, semoga kita selalu bahagia. Amin. Sampurasun.